Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistina, NPM 20100102060, kelas 4C non-reguler Banjarbaru, mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang model data spasial. Tujuannya untuk memahami konsep dasar data spasial dan materinya tentang konsep model data raster, dan vektor. Konsep model data spasial bisa dilihat sebagai berikut: input data, proses data, dan output data. Data spasial, informasi spasial memakai lokasi dalam suatu sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Karenanya, sistem informasi geografis mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi sistem informasi geografis menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan sistem informasi geografis dari sistem informasi lainnya. Dilihat dari definisinya, sistem informasi geografis adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Memiliki perangkat keras komputer beserta dengan perangkat lunaknya belum berarti bahwa kita sudah memiliki SIG apabila data geografis dan sumber daya manusia yang mengoperasikannya belum ada. Sebagaimana sistem komputer pada umumnya, sistem informasi geografis hanyalah sebuah alat yang mempunyai kemampuan khusus, kemampuan sumber daya manusia untuk memformulasikan persoalan dan menganalisa hasil akhir yang sangat berperan dalam keberhasilan sistem informasi geografis. Data spasial mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi dan informasi atribut yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, informasi lokasi atau informasi spasial. Contoh umum adalah informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Contoh lain dari informasi spasial yang bisa digunakan untuk mengidentifikasikan lokasi misalnya adalah kode pos. Yang kedua, informasi deskriptif atau atribut atau informasi non-spasial. Suatu lokalitas bisa mempunyai beberapa atribut atau properti yang berkaitan dengannya. Contohnya jenis vegetasi, populasi, pendapatan per tahun, dan sebagainya. Format data spasial. Dalam sistem informasi geografis, data spasial dapat dipresentasikan dalam dua format, yaitu yang pertama vektor. Dalam data format vektor, bumi kita dipresentasikan sebagai suatu mosaik dari garis ARC atau line, poligon, daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik atau poin, node yang mempunyai label, dan nodes merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Contoh data vektor seperti berikut. Yang kedua, raster. Data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis dipresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel, picture element. Pada data raster, resolusi di definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang dipresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk mempresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi gridnya, semakin besar pula ukuran filenya. Contoh data raster seperti berikut. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi, misalnya pada basis data, batas-batas kadaster. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Kelemahan data vektor yang utama adalah ketidakmampuannya dalam
mengakomodasikan perubahan gradual. Masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilihan format data yang digunakan sangat bergantung pada tujuan penggunaan data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, ketelitian yang diinginkan, serta kemudahan dalam analisa. Data vektor relatif lebih ekonomis dalam hal ukuran file dan presisi dalam lokasi, tetapi sangat sulit untuk digunakan alat komputasi matematik. Sebaliknya, data raster biasanya membutuhkan ruang penyimpanan file yang lebih besar dan presisi lokasinya lebih rendah, tetapi lebih mudah digunakan secara matematis. Sumber data spasial. Sebagaimana telah kita ketahui, sistem informasi geografis membutuhkan masukan data yang bersifat spasial maupun deskriptif. Beberapa sumber data tersebut antara lain adalah yang pertama, 1. Peta analog antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Peta analog adalah peta dalam berbentuk cetakan. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi, sehingga dalam membuat referensi spasial seperti koordinat, skala arah dan mata angin dan sebagainya. Peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan berbagai cara yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Referensi spasial dari peta analog memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital yang dihasilkan. Biasanya peta analog dipresentasikan dalam format vektor. 2. Data dari sistem penginderaan jauh, antara lain citra satelit, foto, udara, dan sebagainya. Data penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting bagi sistem informasi geografis karena ketersediaannya secara berkala. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa menerima berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format raster. Yang ketiga, data hasil pengukuran lapangan. Contoh data hasil pengukuran lapang adalah data batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dan sebagainya, yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Yang keempat, data GPS. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi sistem informasi geografis. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format vektor. Selanjutnya, data input dan output. Data input. Yang pertama, data input berupa peta analog, tabel, file elektronik, dari peta dan data atribut dari foto udara serta penginderaan jauh. Yang kedua, data manajemen digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data dari database. Yang ketiga, data manipulasi dan analisa mendeterminasikan informasi yang dapat dipakai oleh sistem informasi geografis. Data-data pada sistem informasi geografis dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu yang pertama peta. Yang kedua, remote sensing adalah suatu teknologi untuk memperoleh data atau informasi tentang suatu objek tanpa harus melakukan konteks langsung dengan yang objek yang dimaksud. Contoh penginderaan jauh dengan menggunakan satelit SIG yang ada sekarang yaitu A. Satelit telekomunikasi diantaranya yaitu satelit Palapa B1 dan satelit Palapa B2. B. Satelit observasi sumber daya alam yaitu satelit Landsat, SPOT, SAR-1, SAR-2, dan JERS-1. C. Satelit NOAA, GSM, dan GPS. Yang ketiga, atribut sosial ekonomi. Sumber data sosial ekonomi dapat diperoleh dari terbitan resmi maupun catatan oleh badan resmi pemerintah maupun swasta yang meliputi sumber data, sensus, survei, atau sampel registrasi. Yang keempat, atribut sumber daya alam. Sumber data pada atribut sumber data alam dapat diperoleh dari tanah, geologi, vegetasi, penggunaan tanah. Yang kelima, sistem manajemen data dasar. Sumber data pada sistem manajemen data dasar diperoleh dari menggabungkan data grafik dan data statistik dalam sistem informasi geografis.
Sistem manajemen data digunakan untuk menyimpan data atribut maupun data grafis. Yang keenam, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang ketujuh, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Selanjutnya, data geografis yang terdapat dalam sistem informasi geografis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, data spasial merupakan data yang berupa peta dalam format digital yang memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu lokasi. Data spasial dapat disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y vektor atau dalam bentuk image raster. Data spasial diimplementasikan sebagai tabel yang terdiri dari beberapa komponen file seperti berikut. Yang kedua, data atribut. Data atribut yaitu data dalam bentuk teks atau angka sesuai dengan karakteristik objeknya yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Contoh data atribut adalah nama jalan, teks, panjang dan lebar jalan, angka, ketersediaan lahan parkir, teks, dan sebagainya. Teknik input data sistem informasi geografis. Peta digital menampilkan informasi pada layar tetapi properties seperti scale dan projection are not fixed. Karena peta dipresentasikan dalam komputer sebagai number, maka kita dapat memanipulasi tampilan peta dalam bentuk digital. Jalan dipresentasikan oleh rangkaian koordinat dalam tabel database di mana koordinat tersimpan. Terdapat informasi atribut mengenai jalan, nama, tahun, konstruksi, jenis aspal yang dikandung, dan lain-lain. GIS dapat mempresentasikan ulang jalan dengan cara yang berbeda bergantung pada skala pada peta dan atribut yang dipilih. Digital berawalan dengan model analog, di mana data geografis yang merupakan basis dari representasi GIS dan bukan sekedar peta-peta yang ditampilkan di layar, dibutuhkan untuk geocode data spasial. Selanjutnya, geocoding adalah konversi dari informasi spasial ke bentuk-bentuk digital. Geocoding mencakup mengcapture peta dan termasuk mengcapture atribut. Proses geocoding juga mencakup pemformatan data sehingga bisa digunakan oleh komputer, misalnya konveksi data dan lain-lain. Terdapat 3 cara tradisional untuk geocoding. Yang pertama, digitizing, yang kedua scanning, yang ketiga field data collection. Cara baru mencakup dari www dan melalui GPS atau RS. Input data bisa menjadi bottleneck utama dalam aplikasi teknologi GIS. Yang pertama, membutuhkan biaya sampai 80% dari total biaya proyek. Yang kedua, banyak membutuhkan tenaga, membosankan, dan rawan terjadi kesalahan. Yang ketiga, kegiatan yang paling banyak menghabiskan waktu dalam GIS, misal untuk konveksi dari peta hardcopy ke peta digital karena mencakup biaya. Maka banyak researcher harus menentukan cara atau metode terbaik untuk input data. Selanjutnya, sharing. Data digital adalah salah satu cara menghindari input bottleneck melalui milis, rekanan, dan lain-lain, sehingga banyak data spasial akan tersedia dalam bentuk digital. Juga penting untuk diingat bahwa input data ke GIS meliputi encoding, baik data lokasional, spatial, dan data atribut. Data lokasi di-encode dalam sistem koordinat Cartesian tertentu. Yang pertama, source peta dapat kemungkinan memiliki skala dan proyeksi yang berbeda. Yang kedua, beberapa tahapan dari transformasi data kemungkinan perlu dibawa dalam sistem koordinat umum. Entry melalui keyboard untuk atribut non-spasial dan juga data lokasi. Perangkat pelokasian manual. Yang pertama, digitizing, perangkat pelokasian otomatis. Yang kedua, ekstrak data spasial secara otomatis dari peta dan fotografi, raster, dan vektor. Yang ketiga, scanning, input melalui voice telah diuji coba, khususnya untuk mengontrol operasi digitizer. Yang keempat, hasil. Dikatakan masih gagal, mesin harus di-recalibrate untuk tiap operator, dan lain-lain.
Selanjutnya, digitizer, metode input dengan perangkat yang paling umum digunakan. Digitizer sebagai input data koordinat dengan extracting informasi spasial dari peta dan fotograf, peta foto udara satelit, atau dokumen lain yang diletakkan pada permukaan datar digitizing table. Digitasi konten peta dan diselesaikan dalam dua mode. Dalam mode point, operator mengenali point untuk di-capture secara eksplisit dengan menekan tombol. Yang kedua, dalam mode stream, point ini capture dengan men-set interval waktu tertentu, typically 10 per second, atau di saat menggerakkan kursor menurut kualitas yang ditentukan. Kebanyakan digitasi dilakukan menggunakan mode point titik. Output data. Data output dapat berupa laporan berbentuk tabel, peta analog, grafik, daftar alamat, ringkasan-ringkasan, dan statistik, dan sebagainya. Bentuk data outputnya bisa dilihat sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.